Shalom anak-anak yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap mau mengikuti pembelajaran hari demi hari. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Tentunya karena kamu kelas 6 persiapan untuk ujian, jadi tetap harus semangat. Nah, hari ini kita akan masuk dalam bangun ruang dan kamu sudah belajar banyak tentang bangun ruang ya. Dan sekarang kita akan melihat tentang limas. Siapa yang tahu limas di sini? Nah, hari ini bersama teacher Julita kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, before we start, we want to pray. Let's pray. Lord Jesus, thank you for the beautiful day. Thank you for your blessing. Thank you for your kindness in our life. Now, we want to continue our lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Nah, kita mau jalan-jalan ke Mesir dulu nih anak-anak. Nah, apa itu? Wah, ternyata itu adalah gambar piramida yang ada di Mesir. Siapa yang sudah pernah ke Mesir di sini anak-anak? Wah, belum ya? Iya, ada yang belum, ada yang sudah ya? Oh iya belum ya. Nah, kita bisa lihat gambarnya anak-anak. Nah, bentuknya piramida ya. Wah, nah tahukah kamu anak-anak kalau piramida yang ada di Mesir merupakan contoh limas segi empat beraturan. Selain itu, kamu juga bisa menemukan bentuk limas di rumahmu. Kira-kira kalau di rumahmu itu yang mirip limas itu apa? Iya, benar sekali. Coba kamu perhatikan atap rumahmu. Nah, biasanya atap rumah itu menyerupai limas anak-anak. Coba diperhatikan ya. Nah, kita akan baca bersama-sama anak-anak. Limas adalah bangun ruang yang terdiri atas bidang alas dan bidang sisi tegak yang berbentuk segitiga. Nah, supaya kamu lebih mengerti, ini ada berbagai bentuk limas. Nah, yang pertama, limas segitiga beraturan. Nah, limas segitiga disebut segitiga karena menyesuaikan dengan bentuk alasnya. Kita lihat alasnya ya, alasnya berbentuk segitiga sehingga diberikan nama limas segitiga beraturan. Itu untuk gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua, limas segi empat. Limas segi empat beraturan itu karena alasnya segi empat. Kemudian limas segi lima itu karena alasnya berbentuk segi lima, ya. Kemudian limas segi enam karena bentuk alasnya segi enam. Nah, kemudian anak-anak, kita akan melihat limas segi empat. Nah, kali ini kita akan lebih limas segi empat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, alasnya berbentuk segi empat. Nah, kita bisa lihat ya, A, B, C, D itu adalah segi empat. Jadi alasnya ini, bagian alasnya ini berbentuk segi empat. Kemudian yang kedua, sisi-sisinya ada 5, yaitu 1, luas alas berbentuk segi 4, dan 4 sisi tegak berbentuk segitiga.
Kita akan lihat sama-sama ya. Ini A, B, C, D itu sisi segi 4 yang berada di alas. Kemudian segitiga TAB, ini segitiga TAB, TBC, kemudian TDC dan TEAD. Lalu kemudian rusuknya ada 8, yaitu AB, AB, BC, CD, AD, kemudian TA, TB, TC, dan TD. Ya, itu rusuknya. Kemudian limas juga memiliki ciri-ciri, yaitu titik puncaknya adalah T. Titik puncak dari limas segi 4 adalah T ini. T. Ini satu aja ya titik puncaknya. Kemudian limas segi 4 memiliki titik sudut 5, yaitu titik sudut T, titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Jadi totalnya ada 5 titik sudut. Nah, kita akan melihat tentang luas permukaan dan volume limas. Nah, untuk luas permukaan itu L sama dengan, atau luas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Jumlah luas sisi tegak. Luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Kemudian untuk volume limas 1/3 kali luas alas kali tinggi. Tinggi ya, 1/3 kali luas alas kali tinggi, itu untuk volume. Nah, luas alas di sini ini tergantung dari jenis limasnya. Jika limas segitiga berarti luas alasnya menggunakan rumus luas alas segitiga. Kalau luas alasnya segi 4 berarti menggunakan rumus luas segi 4. Nah, ini ya, luas alas dan banyaknya sisi tegak limas bergantung pada bentuk alasnya. Jika alasnya segitiga, sisi tegak berjumlah 3. Jika segi 4, sisi tegak berjumlah 4. Jika segi 5, sisi tegak berjumlah 5. Jika segi 6, sisi tegak berjumlah 6, dan seterusnya. Nah, kita akan melihat luas permukaan dan volume limas. Yang pertama, luas permukaan limas. Nah, untuk rumus umumnya, luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, luas alas di sini itu tergantung pada luas alasnya, bentuk luas alasnya. Misalnya segitiga berarti luas alasnya menggunakan rumus luas segitiga. Kemudian kalau luas alasnya segi 4 menggunakan rumus luas segi 4. Begitu ya. Kemudian untuk volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ulang ya, volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Lagi-lagi luas alas di sini itu tergantung pada bentuk alasnya. Jika alasnya segitiga
itu menggunakan luas segitiga. Jika alasnya segi 5, menggunakan luas segi 5. Oke. Nah, ini kita akan baca bersama-sama. Luas alas dan banyaknya sisi tegak limas bergantung pada bentuk alasnya. Jika alasnya segitiga, sisi tegak berjumlah 3. Jika segi 4, maka sisi tegaknya berjumlah 4. Kalau segi 5, berjumlah 5. Dan kalau segi 6, berjumlah 6 dan seterusnya. Begitu ya. Nah, untuk mengetahui luas permukaan limas, kita terlebih dahulu harus mengetahui jaring-jaring limas segi 4. Nah, limas segi 4 beraturan itu memiliki jaring-jaring seperti ini. Kalau ini kan limas, kemudian kalau sisi tegaknya itu dibuka dari atas, itu akan membentuk seperti ini. Inilah jaring-jaringnya. Ya, sampai di sini mengerti? Nah, kemudian kita akan menghitung luas permukaan dan volume limas segi 4. Nah, tadi itu kan semua limas ya, tapi kalau ini kita akan lihat limas segi 4. Nah, limas segi 4 itu bagaimana bentuknya? Ya, bentuknya seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian limas segi 4 itu ini adalah juringnya. Ini. Ya, jaringnya. Jaring-jaring limas. Kemudian luas permukaan limas segi 4 itu sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Kenapa 4 kali? Karena sisi tegaknya ada 4. Kemudian luas alasnya pasti luas persegi. Nah, kemudian untuk volumenya sama 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Karena luas persegi, karena bentuknya persegi, jadi 1/3 kali luas persegi kali tinggi limas. Oke? Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh. Nah, ini ada di buku kamu juga, tapi tidak apa-apa, Miss Julita akan jelaskan ya. Perhatikan bangun limas segi 4 beraturan di samping ini. Nah, ini ada panjangnya 4 cm, 4 cm. Jadi panjang AB itu 4 cm, terus itu yang diketahui ya, berarti segi 4 ya. Nah, jika diketahui panjang TO, mana TO? T ke O-nya mana? O di sini ya. Iya, 12 cm. PT 12,2 cm. Maka kita harus menghitung luas permukaannya dan volumenya kira-kira berapa. Nah, kalau begitu kita akan sama-sama melihat ya. Nah, diketahui luas permukaan sama dengan luas persegi, karena ini bentuknya persegi, ditambah 4 kali luas segi 3. Nah, 4 dikali 4 atau sisi kali sisi, 4 kali 4, sisi kali sisi, 4 kali 4 tambah 4 dikali 4 kali 12,2, karena ini luas segitiganya ada 4 segitiga kan, jadi kita kalikan 4. Nah, luas segitiganya 12 kali 2, kemudian kita bagi 2 ya, sesuai dengan luas segitiga, yaitu 1/2 alas kali tinggi. Nah, kita bagi 2 ya. Kemudian yang di sini ya, di sini tadi 1/2 alas kali tinggi. Nah, ini alasnya 4 cm dikali 12,2 per 2. Nah, ini kita kalikan, ini terlebih dahulu dikalikan menjadi 16, ditambah ini dikalikan ke dalam
menjadi 97,6. Lalu hasilnya sama dengan 113,6 cm pangkat 2. 113,6 cm pangkat 2 itu untuk luas permukaan. Nah, jadi luas permukaan limas yang ini adalah 113,6 cm pangkat 2. Kemudian untuk volumenya sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Ingat ya, luas alas di sini tergantung dengan bentuk alasnya. Karena ini segi 4, maka 1/3 kali 4 kali 4 kali 12. Ya, sama dengan 64 ya, 64 cm pangkat 3, 64 cm kubik. Nah, jadi volume limas adalah 64 cm kubik. Nah, kita sudah selesai anak-anak belajarnya. Sekarang kamu boleh belajar lagi ya. Belajar berlatih di buku-buku kamu. Hari ini kita tidak ada tugas dan kita akan menutup dalam doa. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your blessing. Thank you for your guidance in our lesson. Now we want to continue our activity. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. See you and God bless you. Bye-bye.